ada dokter yang menolak pasien. Pokoknya semua salah dokter. Oke. Padahal apa mungkin dokter menolak pasien? Yang ada kan harusnya pemimpin tahu. Dia kan bisa lihat ke lapangan bahwa tempat yang tidak ada bukan salah kami. Nah di situ awalnya saya merasa tidak ada yang mewakili kami. Waktu itu kita kebanjiran pasien dan yang selalu salah adalah dokter gitu. Harusnya pemimpin itu mengakui bahwa mereka tidak siap dengan sistem dan itu berlangsung sampai saat ini. Apapun gagalnya program pasti kami yang disalahkan karena mereka tahu dokter ini nggak banyak yang mau ngomong, nggak banyak yang mau bercerita gitu. Di saat BPJS yang memang dari awal itu sistemnya tidak sempurna, banyak serba kekurangan karena itu kan merujuk dari sistem KJS tadi, ya kan, Kartu Jakarta Sehat. Itu dengan segala kekurangannya yang disalahkan selalu kita gitu loh. Dokter Eva ini saya tidak tahu kenapa kemudian dokter tapi juga dia berpolitik. Tapi jangan salah ya, yang namanya dokter atau profesi lainnya itu politik itu adalah hak warga negara. Cuma memang apakah itu akan berpengaruh dengan profesi dokternya atau tidak? Karena bagaimanapun kan dia harus melayani siapapun, whoever ya. Kan kalau orang mau apapun kan nggak ditanya kamu milih siapa kan enggak kan. Tapi alasan dokter yang saya tahu dok ya, dokter itu demo Ahok kayaknya pernah gitu ya. Kemudian saya tidak tahu kayaknya bagian tim sukses Anies Baswedan juga kayaknya. Ya, yang saya lihat begitu. Coba dokter jelaskan afiliasi politik yang menurut saya itu hak warga negara dan dokter bukan ASN. Silakan dok, sebelumnya dok. Ceritakan pengalaman berpolitik dan berdemonstrasi walaupun atau jangan-jangan masuk partai politik juga dokter Eva? Tidak. Enggak, oke silakan. Jadi saya sendiri tidak ada kepentingan politik di sini. Oke. Jadi Bang, saya awalnya turun ke jalan adalah karena awalnya profesi saya itu selalu jadi kambing hitam dari setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi saya merasa organisasi profesi saya tidak mewakili kami. Jadi ketika setiap dulu awal sekali kami turun ke jalan itu adalah masalahnya waktu itu adalah KJS salah satunya. Dimana waktu itu KJS itu program Jakarta Sehat yang dimana Pak Jokowi dan Pak Ahok jadi gubernur, dibuka keran seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berobat ke rumah sakit gratis. Oke. Tapi fasilitas kami tidak ditambah. Terus setiap kesalahan disalahkan ke kami. Coba abang bayangkan, pasien datang semua euforia, pengen berobat ke rumah sakit. Karena gratis. Karena gratis. Itu zaman Ahok ya? Ya zaman Pak Jokowi, Pak Ahok. Jadi semua bebas berobat ke rumah sakit gratis. Tapi fasilitas kami belum diganti nih. Rumah sakit belum diluasin, obat tidak dilengkapi dengan cukup. Otomatis akan banyak terjadi penumpukan pasien. Ini kan harusnya jangan kami yang disalahkan. Kami itu apalah gitu kan. Kami hanya ibaratnya buruh di lapangan yang bekerja. Kami tidak punya kompetensi untuk menambah rumah sakit, menambah ruangan gitu. Tapi judulnya apa dulu? Disebutkan kalau ada dokter yang menolak pasien, pokoknya semua salah dokter.
Oke. Padahal apa mungkin dokter menolak pasien? Yang ada kan harusnya pemimpin tahu. Dia kan bisa lihat ke lapangan bahwa tempat yang tidak ada bukan salah kami. Nah, di situ awalnya saya merasa tidak ada yang mewakili kami. Oh, oke. Tapi kan dokter swasta. Saya di negeri. Oh, rumah sakitnya negeri tapi bukan ASN. Bukan ASN. Oke. Jadi waktu itu kita kebanjiran pasien dan yang selalu salah adalah dokter gitu. Harusnya pemimpin itu mengakui bahwa mereka tidak siap dengan sistem dan itu berlangsung sampai saat ini. Apapun gagalnya program pasti kami yang disalahkan karena mereka tahu dokter ini nggak banyak yang mau ngomong, nggak banyak yang mau bercerita gitu. Dan di saat BPJS yang memang dari awal itu sistemnya tidak sempurna, banyak serba kekurangan karena itu kan merujuk dari sistem KJS tadi, ya kan? Kartu Jakarta Sehat itu dengan segala kekurangannya yang disalahkan selalu kita gitu loh. Coba abang bayangkan, yang tadi saya bilang rumah sakit dibuat bertingkat-tingkat dan pasien harus lewat vaskes pertama. Itu dibuat pasien harusnya kan puskesmas itu vaskes tingkat 1 itu hanya bersifat preventif edukasi kepada masyarakat, melayani penyakit-penyakit yang sifatnya hanya ringan. Tapi kan kalau sekarang dipaksa untuk melayani semua penyakit. Kalau merujuk banyak syaratnya. Itu yang mempersulit siapa bang? Apa dokter puskesmasnya? Apa vaskes tingkat 1-nya? Kan bukan sistem yang dibuat. Kemudian dikirim lagi ke tipe misalnya C atau D. Padahal sudah jelas pasien ini kayak kanker yang harus langsung ke rumah sakit tipe A. Ini kan kalau dulu kan enggak bang. Kalau pasien sakit kanker ke puskesmas ya udah langsung ada di mana dokternya, yang langsung dikirim ke sana. Baik kartu awak, baik Gakin dulu ya surat keterangan, baik masyarakat miskin, baik jam sostek, baik askes dulu bang, itu kayak gitu. Jadi pasien itu tidak berlama-lama gitu loh. Sekarang kan coba rujukan dari puskesmas dulu ke tipe C dulu, baru ke tipe B, baru bertingkat. ke A, bertingkat dan pasien harus dibawa bang. Bayangkan. Dan ini kami sebagai dokter ngeliatnya juga gimana ya bang ya. Pasien itu kalau ketemu saya 1 minggu baru bisa ketemu lagi. Bahkan penyakit kronik 1 bulan baru ketemu dokter lagi. Itu kan salah siapa, itu kan gitu problemnya ya, banyak problem. Lalu kemudian tiba-tiba demo Ahok tuh gimana? Dulu kita tuh geruduk. Karena waktu zaman Pak Ahok itu kita nggak dibayar bang. KJS itu 7 bulan berjalan, jor-joran seperti itu nggak dibayar. Hampir rumah sakit kita tuh bangkrut. Itu awalnya. Tapi saya bukan personal Pak Ahok waktu itu ya. Tapi Pak Jokowi bayar. Dan dia ternyata nggak tahu. Begitu kita sudah geruduk. Nggak, maksudnya kan gubernurnya kan Jokowi. Iya. Wakilnya kita kan Ahok. ketemunya Pak Ahok dulu. Ketemunya Pak Ahok. Berkali-kali akhirnya kita berhasil ketemu Pak Jokowi dan Pak Jokowi baru tahu dan baru dibayar. Nah, itu banyak statement-statement di media itu Pak Ahok yang ngomong. Yang lebih banyak Pak Ahok yang bilang dokter ini dokter gini. Selalu salah kami gitu. Dan pas BPJS ini kami yang paham sekali, kebetulan Prof. Hasbullah Tabrani itu kan induknya. Istilahnya bidannya yang paham. Guru-guru kami itu paham masalah BPJS yang belum layak dijalankan dan dipaksakan jalan tahun awal 2014 dan kami mengingatkan gitu loh bahwa ini bermasalah gitu. Dan terbukti sampai hari ini itu kan pembayaran tiap pasien itu pakai paket Inaci Bijis yang dibuat tahun 2013-an. Itu berdasarkan data-data mungkin 4 tahun sebelumnya. Itu harga yang dipakai untuk paket-paket penyakit orang bang. Dan harga itu berapa kali naik sih sampai sekarang? Ini udah berapa tahun gitu loh. Dan coba bang bayangin dengan harga yang mungkin tahun 2010-an di harga apa nggak di bawah gitu loh. Bagaimana kita bisa bermutu kalau biayanya dikendalikan seminimal mungkin? Akhirnya bisa di bawah itu kan. Pelayanan jadinya tidak maksimal. Sementara kita kalau minta duit ke pasien nggak bisa. Dan kenapa saya sampai turun-turun ke jalan, sampai mungkin turun ke jalan dalam konteks tadi ya, geruduk tadi ya. Kenapa saya sampai kesannya, saya mendukung presiden yang lain gitu. Bukan saya anti Pak Jokowi, tapi kami sudah bersuara ke beliau berkali kami
organisasi profesi saya sudah datang. Kami juga sudah datang ke Kami itu apa? kebetulan Dokter saya ya ID kebetulan atau apa? ya saya ini ketua Dokter Indonesia Bersatu. Oke. Ya, saya ketua dokter yang kami dulu turun bersama-sama. Boleh dibilang kita itu dokter yang pertama turun secara serentak di Indonesia. Istilahnya apa ya? Baru itulah ya kita bisa disebut ya dokter yang sampai turun ke jalan protes. Nah, jadi karena kami merasa ID dengan secara formal tidak bisa memperjuangkan, kami turun, dan saya juga akhirnya masuk bergabung dengan ID sebagai pengurus. Kami coba sudah ke DPR, kemana audiensi, kemana-mana, ke kementerian dan segala macam, tapi jalannya buntu. Karena ID pun buntu, kami buntu, akhirnya kami sebagai gerakan moral turun ke jalan supaya didengar gitu. Karena secara organisasi profesi kami sudah menyuarakan secara legal, secara formal itu tidak berhasil. Nah, setelah kami mengalami kebuntuan, mencoba mengetuk hati Pak Jokowi sebagai presiden. Tapi berulang kali kami mencoba bersuara, tidak ada yang berubah. Dan makin hari sistem kesehatan dengan carut marutnya itu semakin memberatkan kami dokter dan juga merugikan masyarakat gitu loh. Coba dengan rujukan berjenjang ini, saya kalau mau ngerujuk pasien, kalau belum bisa diterima di rumah sakit tersebut, sementara saya tidak punya fasilitas, itu saya nggak bisa merujuk ke rumah sakit tipe yang lebih tinggi. Makanya mungkin abang pernah dengar pasien meninggal di jalan karena katanya ditolak di rumah sakit tipe yang lebih rendah. Padahal bukan itu kejadiannya. Jadi kita kalau merujuk susah, akhirnya yang kejadiannya gimana? Supaya pasien ini bisa diterima di rumah sakit yang lebih tinggi, pasien memilih untuk pulang, datangi rumah sakit tipe yang lebih tinggi. Itu adalah cara-cara supaya pasien bisa mendapat pelayanan di rumah sakit tipe yang lebih tinggi. Akibatnya apa? Kalau pasiennya masih bisa kuat di jalan, kalau nggak kuat, jaraknya jauh, terjadi meninggal. Itu jadi banyak kasus-kasus yang dulu dibilang kita menolak pasien atau pasien dipulangkan meninggal, itu kejadian seperti itu karena kita rujuk-merujuk itu tuh susah gitu kalau sekarang. Sementara rumah sakit yang kita rujuk itu penuh gitu. Jadi kita coba bersuara, banyak nih masalah-masalah di lapangan dan kita coba sampaikan secara baik, secara formal tidak mendapat jalan. Akhirnya kita mencoba mencari perhatian kepada pemerintah, tidak juga. Akhirnya tentu kami harus ganti gitu loh. Ini kayaknya kita nggak bisa berharap ke beliau terus. Itulah kenapa kesannya saya dan kawan-kawan itu terlihat berpihak ke calon yang lain. Sebenarnya kami tidak peduli siapapun presiden, kami tidak ada kepentingan. Cuma ini karena kepentingan masyarakat, rakyat yang semakin hari yang kami rasakan sistem kesehatan semakin tidak pro rakyat. Oke, jadi sebenarnya concernnya tetap pada kesehatan. Kesehatan. Ya? Oke, itu Dokter Bersatu itu masih ada organisasinya sampai sekarang? Masih. Sekarang ketika yang saya pahami Dokter Bersatu mendukung Anies waktu itu? Tidak. Jadi tapi Dokter Indonesia Bersatu tidak pernah berpihak tidak pernah turut politik praktis. Ketika saya bicara politik itu atas nama diri saya pribadi sebagai aktivis kesehatan. Oke, lalu mendukung Anies itu personal? Ya, karena siapapun presiden. Iya. Karena menurut saya ini saya tidak bisa berharap lagi kepada Pak Jokowi, saya akan memilih yang lain. Oke. Ibaratnya kota kosong, saya pilih kota kosong. Asal jangan yang bau-bau Jokowi gitu ya. Asal karena saya berharap perubahan. Karena saya sudah tidak bisa berharap lagi. Karena menurut saya ini tertutup sekali gitu jalan kita. Sementara rakyat udah di bawah tuh udah ancur-ancuran gitu loh. Coba bayangkan ini kerusakan yang terjadi di sistem kesehatan kalau tidak segera diperbaiki, mungkin nggak satu generasi kita masih bisa memperbaiki, mungkin butuh beberapa generasi. Dan dengan kita sebagai dokter diacak-acak, diadu domba seperti ini juga merusak marwah profesi kami gitu. Jadi apa yang
Begini kan, pemerintahan ini kan baru ya. Apa yang dokter harapkan dari pemerintahan yang baru ini? Kami berharap, kami dulu. Tapi sebelumnya gini dok, saya sih sebenarnya gini, saya kan antara percaya dan tidak percaya ketika misalnya dokter Eva, dokter Tifa, dokter Siti Fadila Supari gitu ya, kadang-kadang tambah Dharma Pongrekun gitu ya, bicara tentang kesehatan yang ganasnya minta ampun. Kalau dengan Dharma itu jauh lebih ganas lagi gitu. Sama padahal dia bukan dokter kan. Apa memang segawat itu ya? Dunia ini, dunia kesehatan kalau pakai kata-kata Dharma itu total kontrol katanya. Gitu. Untuk bahkan kalau saya dengar dari Siti Fadila, orang tuh bisa dimatiin tuh kalau cuma sekedar mau matiin orang dengan penguasaan dia terhadap apa yang namanya yang itu DNA misalnya. Emang segawat itu ya? Betul. Jadi dengan kemajuan teknologi harusnya kita itu semakin percaya bahwa ke depan ini orang tidak lagi perang dengan senjata. Itu fakta. Dengan hanya mengetahui DNA seseorang, DNA sebuah bangsa, itu sebuah bangsa bisa dua kuasai. Jadi kenapa itu kami sangat-sangat kemarin itu menolak undang-undang kesehatan itu, karena itu salah satu poin yang paling penting. Kita boleh berantem sesama kita boleh ribut, itu biasa. Apalagi masalah pilpres, tapi ketika sudah ini ancaman bagi masa depan bangsa, saya dan kawan-kawan siap waktu itu turun. Mungkin resiko kami mungkin mati atau apa itu udah kita, karena ini betul-betul penting menurut saya. Itu bukan hal yang mustahil karena ini sudah lama gitu loh. Ini Pak Gatot Nurmantio sendiri sudah mengingatkan dulu proxy war, dan kita ke depan bukan perang senjata, perang biologis, dan paling mudah masuk itu lewat kesehatan. Karena dengan alih-alih teknologi itu kan bisa mengelabui masyarakat, bisa mengelabui rakyat. Itu kan paling mudah, paling halus, cara paling halus menurut saya. Dengan iming-iming, oh ini buat kesehatan, kemajuan, padahal di balik kemajuan itu, di balik yang katanya menolong itu, di situ adalah bisnis. Oke. Dokter, dua terakhir ya. Apa harapan dokter terhadap pemerintahan baru Presiden Jokowi? Satu. Yang kedua ya nanti closing statement, silakan. Atau jangan-jangan dokter nggak bisa berharap lagi. Kita nggak tahu itu. Ya. Saya rasa saya sudah berhenti berharap dari beliau. Terutama ketika terakhir Undang-Undang Kesehatan Permenkes tahun 2023 yang mengenai masuknya dokter asing tanpa kendali dengan segala kemudahan yang menurut saya ini sudah di luar nalar ya. Ini betul-betul tidak nasionalis. Saya melihat apalagi terakhir ini di pemerintahan beliau makin terakhir, profesi kami itu betul-betul hancur lebur. Saya berharap kalau beliau, saya habis harapan sudah. Beliau itu Prabowo? Pak Jokowi. Oke, kalau dan Prabowo. Menteri sekarang. Prabowo? Dan saya berharap Pak Prabowo terbuka hatinya, terbuka matanya, bahwa di tangan beliau, andai beliau betul memiliki rasa nasionalis, tolong tanya kami, tinjau lagi ini, tolong perbaiki ini, betul-betul ini demi masa depan bangsa, bukan demi kami. Ini bukan tentang masalah profesi kedokteran, ini tentang nasib bangsa, tentang pertahanan nasional, tentang ketahanan nasional. Saya minta dengan sangat, tolong dijaga, jangan sampai data kita jatuh ke tangan asing, jangan sampai undang-undang kesehatan ini membungkam para dokter ini untuk bicara kebenaran, kebaikan untuk rakyat ini. Jujur dengan adanya undang-undang kesehatan ini, banyak teman-teman sejawat saya yang merasa tidak mampu bicara. Oke. Kenapa? Karena
bagaimana kita bisa bicara jika periuk nasi kita di sana? Oke. Closing statement. Kalau ke kamera boleh, appeal boleh, tapi ininya digeser ke sini. Oke. Kami para dokter di sini, saya berharap kepada masyarakat untuk mempercayai kami para dokter. Kami dokter Indonesia ini, kami bersumpah atas nama Tuhan kami bahwa kami mencintai bangsa dan negara ini. Apa yang kami lakukan semua adalah demi rakyat Indonesia. Percayalah, sejahat-jahatnya dokter Indonesia, tapi dia pasti akan mencintai bangsanya daripada bangsa lain. Dan percayalah, organisasi kami saat ini memang sengaja ditekan, dijatuhkan, direndahkan, diadu domba adalah kepentingan mereka yang ingin menguasai bangsa ini. Kami mohon kepada rakyat Indonesia mendukung kami, mempercayai kami. Kami insya Allah akan selalu ada untuk rakyat. Mungkin, dan saya minta maaf kepada masyarakat Indonesia untuk oknum-oknum teman sejawat saya yang sudah melukai, itu tidak mewakili kami semua. Kami mencintai bangsa ini. Kami tidak ingin bangsa ini hancur. Mari kita bersama-sama selamatkan bangsa ini. Tidak ada kepentingan politik di sini. Saya hanya karena saya adalah dokter, tapi ribuan jutaan di sana itu keluarga saya, saudara-saudara saya, teman-teman saya adalah bukan dokter, dan saya juga calon pasien. Kita semua calon pasien. Jadi mari kita selamatkan sistem kesehatan ini bersama-sama. Jangan biarkan jatuh ke tangan yang salah. Jangan biarkan kita dijajah dengan cara seperti ini.